Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi wabarakatuh. pirsawan Cokro TV, tamu saya kali ini Ustadz Taufik Damas. Selamat datang ke Cokro TV lagi. Terima kasih Kang Sahal atas Ustadz, undangan. ini saya kan yang kemarin itu lagi rame ya soal Olimpiade nih, masih Olimpiade, pembukaan Olimpiade itu kan ada satu bagian di mana wacana tentang keagungan Last Supper lah ya, Iya. perjamuan terakhir Yesus itu diparodikan, bahkan dengan ya diejek, ditampilkan secara satir lah. Iya. Dan itu kan ada perempuan gemuk, ada waria, ada terus kemudian ada pria yang setengah telanjang itu yang dewa gitu. Nah, yang menarik itu yang saya tertarik itu respon kalangan Kristen, gitu. Ya memang ada yang cuek, ada yang marah, ada yang menyayangkan, dan misalnya yang menyayangkan dan kecewa itu adalah salah satu juru bicara Vatikan ya. Uskup siapa gitu, itu dia menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang nggak patut. Gitu. Tapi semuanya itu responnya itu tidak sampai berujung kepada sebuah tindakan kekerasan, gitu. Jadi bahkan ada yang ya biarin aja, doakan aja, kan Kristen itu agama kasih dan lain-lain gitu. Tapi ujungnya adalah tidak ada kekerasan, gitu. Pembunuhan apalagi nggak ada. Ini jadi mengingatkan saya kepada kasus di Prancis juga, Charlie Hebdo. Ya kan, Charlie Hebdo sebenarnya kan memparodikan, mengkarikaturkan semuanya kan, nggak hanya Islam gitu loh. Tapi begitu Nabi Muhammad diparodikan, dikartunkan gitu ya, dengan gambaran yang menghina, membuat orang umat Islam tersinggung. Kemudian muncul ada pembunuhan, kan, terhadap redakturnya dan seterusnya, pengeboman, terus bahkan ada seorang guru SD yang juga terkena imbasnya kan, dibunuh gitu. Ada kontras ini, Tat. Ini gimana Ustadz Taufik melihatnya ini? Kalau saya melihatnya kan memang persepsi orang tentang agama itu beda-beda ya. Cara pandangnya beda-beda. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di negara-negara seperti di Eropa itu kan pemikiran sekularisme itu jauh lebih berkembang dibanding di negara-negara Muslim. Jadi memang ketika ada dalam tanda kutip penodaan atau penghinaan terhadap sesuatu yang sakral dalam agama, wajar kalau kemudian orang itu beda-beda sikapnya. Itu tergantung tingkat kesadaran orang terhadap agama. Kalau orang yang sudah tidak peduli pada agamanya, katakanlah kaum sekuler, ya bodoh amat, mau diapain juga kan begitu. Tapi bagi mereka yang memang masih fanatik terhadap simbol-simbol keagamaan, ya tentu sangat marah. Dan ini juga tidak bisa diabaikan, harus tetap dihormati. Jangan bentang-bentang kita itu. Katakanlah sebagian orang sudah merasa, oh bagi saya agama sudah tidak penting. Oke, bagi Anda sudah tidak penting. Tapi bagi orang lain masih sangat penting. Sehingga yang penting bagi orang lain harus kita jaga, kita hormati. Dan semua agama harus dihormati simbol-simbol sakralnya. Nah, soal Kristen kok kemudian responnya tidak sama dengan Islam. Ya kalau bagi saya sebetulnya umat Islam juga santai-santai aja. Hanya segelintir orang lah yang kemudian melakukan tindakan over, dan itu kan bukan di Indonesia. Kalau orang Indonesia sih saya lihat alhamdulillah tetap taat hukum. Di Indonesia kan ada satu pasal tentang penodaan agama yang saya secara pribadi tidak suka pasal itu gitu loh. Tapi faktanya ketika ada orang yang dituduh atau dianggap melakukan penodaan terhadap agama, itu prosesnya itu ya sangat kemudian sangat beradab lah melalui jalur hukum. Kita boleh setuju atau tidak gitu. Nah, yang paling heboh tentu kan kasus. By the way, sebentar sebelum saya ini soal penistaan agama di Indonesia ini, Ustadz Taufik Damas ini termasuk yang dulu menganggap bahwa kasus Ahok itu bukan penistaan agama. Tidak, gitu ya. Kalau saya konsisten sampai sekarang. Iya, ini Ustadz Taufik ini adalah Ustadz yang konsisten menyatakan bahwa yang dilakukan Ahok itu bukan penistaan agama. Ini Ahok menjadi menarik karena kan sekarang lagi rame nih soal Ahok. Sorry, saya ini memotong. Silakan, Tut. Ya, walaupun sudah dinyatakan bersalah dalam pengadilan, kemudian menjalani proses hukum di penjara selama 2 tahun, yang tuntutannya 5 tahun. Di Indonesia itu penodaan agama tuntutannya 5 tahun. Nah, saya melihat tidak ada tuh sampai orang yang dituduh melakukan penistaan agama kemudian dilakukan persekusi sampai dibunuh, itu di Indonesia nggak ada. Nggak ada.
Dan biasanya kalau tidak ada hubungannya dengan politik, biasa-biasa aja, nggak rame-rame amat gitu loh. Saya kan pernah di Indonesia ya. Pernah berapa kali jadi saksi ahli untuk orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama. Ya, waktu sidang juga sepi-sepi aja, nggak rame. Tapi kalau sudah urusannya sama politik, nah ini yang bikin rame. Ya contoh paling konkret ya Ahok itu, ya kan? Karena memang waktu itu terkesan bahwa tuduhan bahwa Ahok melakukan penodaan agama itu ya salah satu cara untuk menggagalkan Ahok jadi gubernur di Jakarta gitu. Itu terkesan itu. Dan ternyata berhasil gitu kan. Ternyata ya memang akhirnya kan kita tahu divonis masuk penjara 2 tahun, ya tentu nggak bisa jadi gubernur waktu itu. Nah, kembali ke soal tadi, ke soal jadi kalau di Indonesia itu lebih banyak memang ada pasal penodaan agama yang Ustadz Taufik nggak setuju. Pasal itu tuh nggak setuju gitu loh. Karena pasal karet. Pasal karet, ya. Dan itu banyak yang mengatakan begitu kan. Gampang banget orang tuh sedikit-dikit penodaan agama gitu kan. Betul. Nah, dan tapi kan tidak sampai terjadi pembunuhan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kasus Charlie Hebdo kan beda itu. Itu kan justru semakin mempertebal image bahwa Islam itu identik dengan kekerasan gitu di Barat terutama ya, karena kan itu membuat kemudian image Islam menjadi kemudian tuh kan betul kan Islam memang membenarkan kekerasan atas nama agama gitu ya, meskipun ini argumennya pakai membela Nabi, kemuliaan Nabi dilecehkan dan seterusnya. Kalau menurut Ustadz Taufik gimana? Kan Ustadz Taufik cukup lama juga di Mesir. Iya, kalau menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Muslim yang ketersinggungan karena tersinggung karena menganggap Nabi atau Islam dilecehkan kemudian sampai melakukan tindakan pembunuhan, itu salah. Tapi orang Barat yang bilang, wah ini berarti Islam memang begini, itu salah juga gitu loh. Betul. Bego juga berarti dia, nggak literatif gitu loh. Ya kan, bahwa ada orang Islam yang begitu, iya. Yang responnya itu berlebihan ketika ada orang yang dituduh melakukan penistaan agama. Tapi menganggap itu adalah representasi ajaran Islam, ya keliru lah itu. Gitu loh. Nah, jadi kalau menurut Ustadz Taufik harusnya, tapi kan ini kan nggak bisa nggak bisa dituntut misalnya orang publik Eropa atau publik Barat non-Muslim gitu harus tahu Islam, kan mereka kan melihatnya dari tindakan umat Islamnya kan, buktinya kok itu ada pembunuhan gitu. Jadi ada semacam persepsi yang memang keliru tentang Islam gitu ya, seakan-akan itu identik dengan yang dilakukan oleh para pelaku teror itu. Gitu. Jadi ini kan juga PR buat kalangan Islam juga, Tat. Iya betul, PR. Memang kita itu juga harus menjelaskan bahwa Islam sebetulnya tidak memperkenankan kekerasan. Islam itu selalu menghargai setiap produk hukum yang berlaku di sebuah negara. Jadi kalau ada masalah apa, serahkan ke hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah kalau kita bandingkan Indonesia dengan Pakistan umpamanya, Indonesia jauh lebih baik. Di Pakistan hukum tentang penodaan agama itu jauh lebih keras gitu loh. Bahkan baru 2003 itu diputuskan hukumannya itu sampai dihukum mati. Tadinya seumur hidup tapi sampai dihukum mati. Walaupun belum pernah terjadi putusan hukum mati terhadap orang yang dituduh melakukan penodaan agama. Tapi dari tahun 1990 sampai sekarang ini terhitung sudah 70 orang di Pakistan korban main hakim sendiri karena tuduhan penodaan agama. Itu sebenarnya persekusi massa itu yang kemudian selalu berujung kepada kekerasan. Ya, bahkan juga pembunuhan. Iya. Nah itu kan tidak lepas dari cara mereka memahami agama gitu, memahami Islam, terutama misalnya doktrin tentang itu loh, ajaran mengenai sabun Nabi itu bukan ajaran sih, tapi pandangan tentang sabun Nabi, sabun sahabat. Sabun Nabi itu pelecehan terhadap Nabi, terhadap sahabat itu hukumannya hukuman mati gitu. Jadi itu kan sesuatu yang masih melekat dalam kalangan sebagian umat Islam gitu. Itu gimana menurut Ustadz? Ya, yang terpenting kan sekarang bahwa sebuah negara itu harus bisa memberikan tawaran yang hukum yang lebih humanis lah terhadap kasus-kasus seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting, orang harus saling menghormati. Jadi sosok mulia
ke budaya-budaya yang disakralkan dalam sebuah agama dan keyakinan, ya jangan dilecehkan lah kan begitu. Kalau melecehkan satu budaya atau keyakinan yang dianggap mulia oleh orang lain, itu berarti kita nggak beradab gitu. Kita tahu bahwa oh ini di dalam ajaran agama tertentu ini mulia, tapi kita lecehkan, itu berarti kita yang tidak beradab gitu loh. Jangan atas nama kebebasan berekspresi kemudian kalau dalam dunia seni umpamanya saya bilang banyak hal yang bisa dijadikan tontonan yang lebih menarik dan lain sebagainya tanpa harus melecehkan sesuatu yang sakral dalam keyakinan atau agama tertentu gitu loh. Nah, tapi dalam kasus Perancis ya kan, Perancis itu kan sekularismenya kan laicite itu loh. Iya. Laicite itu kan kalau di Amerika itu sekularismenya kan katakan aja netral agama. Iya. Jadi negara atau publik itu nggak boleh ada unsur warna agama lah gitu ya. Jadi negara harus netral, sikapnya harus imparsial. Gitu. Sementara kalau laicite itu kan justru kecenderungannya anti agama. Iya. Bukan hanya Islam loh, anti simbol-simbol agama karena pengalaman Perancis sendiri kan yang ini kan terkait dengan masalah historisnya Perancis. Revolusi Perancis yang antara Louis raja monarki dengan Katolik, gereja Katolik itu kan dekat. Jadi mereka memenggal kepala raja, sekaligus juga memenggal simbol-simbol kekristenan dan ini kemudian berlaku semua gitu. Jadi laicite ini. Nah, kalau tadi Ustadz bilang bahwa orang Islam harus mematuhi di mana dia tinggal, gitu kan negara. Nah, kalau misalnya orang Islam di Eropa gitu misalnya ya, kan harusnya mereka kan sebagai minoritas apalagi kan harusnya tahu bahwa di Eropa rule of game-nya itu beda gitu. Ya mematuhi itu bukan berarti tidak boleh tersinggung. Iya, saya taat dengan aturan di sebuah negara, tapi ketika simbol-simbol agama yang sakral itu, yang saya yakini sakral kemudian dilecehkan, saya tersinggung. Kalau memang ada saluran untuk menyalurkan ketersinggungan itu dalam ranah hukum, ya saya akan tempuh hukum itu. Yang penting tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu terutama ya. Yang penting nggak boleh main hakim sendiri. Tersinggung itu satu hal. Marah itu boleh gitu ya. Nggak terima yang dianggap mulia, yang dianggap sakral itu dilecehkan. Agama apapun. Ya kan seperti misalnya tadi juru bicara Vatikan ya. Marah. Kan dia marah. Iya gitu dong. Dan orang Perancis ini yang jadi panitia Olimpiade itu harus tahu bahwa apa yang mereka tampilkan itu ditonton dunia, bukan cuma oleh orang Perancis gitu loh. Betul. Jadi ini bukan lagi sebuah event yang mewakili Perancis. Ini adalah event yang sifatnya universal. Dilihat dunia global gitu ya. Saya tuh paling sebel lah dengan orang yang bikin ricuh dengan cara bikin gaduh dengan cara melakukan penistaan atau penodaan terhadap simbol-simbol agama apapun gitu. Stop lah yang begitu-begitu. Sudah hidup tuh saling hormati gitu. Nah, kalau saya sih kalau saya tuh sebenarnya gini, kenapa saya tertarik untuk ngobrol soal ini ya? Karena kan saya tuh ada unsur kenapa ya orang-orang Kristen itu bukan hanya di sana loh, bukan hanya di Eropa. Tapi juga di Indonesia ya, misalnya itu terrefleksikan dari komen. Jadi beberapa hari lalu di Cokro TV itu Bang Ade Armando itu bikin konten mengenai bolehkah Yesus itu dilecehkan gitu kira-kira. Jadi intinya dia menyatakan bahwa Bang Ade ini di dalam kontennya ini wise sekali ini. Biasanya kan Bang Ade dianggap sebagai wah gitu kan. Dia sangat bijak gitu. Dia bilang kebebasan berekspresi itu jangan sampai kemudian berujung kepada menyinggung atau menghina atau memparodikan simbol-simbol yang dianggap agung atau sakral oleh agama apapun. Betul. Bang Ade begitu. Bahkan oleh tradisi budaya apapun di sebuah masyarakat. Bukan hanya agama gitu ya. Nah, terus respon-responnya itu, views, komen-komennya itu mayoritas dari terutama yang dari kalangan Kristen ya. Ya Bang Ade itu sih biarin aja lah, mereka kan memang kalangan yang anti-Krist, di anti-Christ gitu kan. Kalangan yang memang nggak suka, jadi ya sudah dimaafkan aja atau di Indonesia aja. Kalau saya jawabnya gampang, karena di Indonesia orang Kristen minoritas aja. Tapi jadi jangan kemudian menganggap ya ketika bicara soal ini bahwa kelompok umat lain lebih dewasa daripada umat yang lain. Jangan menganggap begitu. Kita juga harus melihat fakta sosial dan lain sebagainya. Betul. Ada konteksnya gitu ya. Ya terutama sih kalau menurut saya yang bikin kita itu lambat dewasa dalam memahami atau dalam beragama lah ya.
Ya kepentingan-kepentingan politik. Kadang-kadang yang memang masih memakai simbol-simbol keagamaan untuk meraih elektoral. Betul, gitu, kepentingan elektoral. Nah ini jadi kembali ke soal ini. Saya jadi tertarik itu waktu Ustadz Taufik dulu membela Ahok ya. Menganggap bahwa tuduhan terhadap Ahok itu penistaan. Tuduhan bahwa Ahok menista agama itu adalah tuduhan yang sifatnya politik. Tadi kan elektoral. Itu berarti Ustadz Taufik Damas waktu itu kan juga berhadapan dengan umatnya, dengan kalangan Islam sendiri ya. Betul. Itu kan arusnya ada 212 atau apa itu. Gimana itu waktu itu, Tat? Ya biasa aja. Enggak, maksudnya Ustadz Taufik kan pasti menghadapi apa tuduhan-tuduhan macam-macam. Iya betul. Tapi kan kalau menurut saya, kalau saya sudah berpikir itu baik, benar, saya udah nggak peduli gitu aja. Menurut saya ini A, ya udah A. Kalau saya begitu aja, apapun yang terjadi. Kalah ya kalah, menang ya menang gitu aja. Kalau soal apa yang terjadi pada Ahok itu adalah politis, semua orang tahu lah itu. Semua orang tahu lah. Gitu. Ya kalau Ahok bukan sosok penting dalam konteks pilkada ketika itu, ya mungkin nggak terjadi sesuatu yang sangat heboh. Betul. Gitu penting dan juga hampir katakan aja kalau pakai kalau tidak terjadi kasus Pulau Seribu itu ya, mungkin terpilih lagi. Mungkin, gitu. Sangat mungkin. Karena waktu itu ya kalau saya ingat ya, itu kan FPI kan cukup sering itu mendemo Ahok. Betul. Mereka bikin gubernur tandingan segala kan. Betul. Ahok kan dengan PD justru ngejek-ngejek kan, ngeledek-ngeledek gitu. Jadi masih PD banget Ahok ngeledek-ngeledek gitu. Dan FPI itu memang suaranya masih suara pinggiran, mayoritas orang Jakarta masih tetap dukung Ahok gitu kan. Karena masyarakat Jakarta itu sudah rindu dengan pemimpin atau gubernur yang betul-betul bisa melakukan sesuatu yang dahsyat di Jakarta gitu loh. Atau satu kata dengan perbuatan, terus bersih, terus juga kerjanya bener gitu, anti ngerti masalah gitu ya. Yang semuanya itu akan berujung pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus kemudian ketika terjadi kasus Pulau Seribu itu ya, itu kemudian kan ya Ahok di demo apa macam-macam gitu, terus kemudian terjadi 212 macam-macam kan. Nah, ketika Pilgub DKI 2017 itu Ahok tetap menang loh sebenarnya di putaran pertama kan. Putaran pertama. Andaikan tidak 50%+1 gitu aturannya, sebenarnya dia menang. Artinya dengan begitu hantaman yang begitu kuat, tetap aja mayoritas penduduk Jakarta yang notabene Islam tetap menganggap bahwa Ahok itu layak sebagai pemimpin. Ya gitu itulah, di Jakarta ini kan sebetulnya Islamnya, Muslimnya itu kan kelas menengah ke atas ya, kebanyakan. Lebih banyak terdidik lah. Ya sama dengan apa namanya ribut-ribut soal nasab ini. Bagi kalangan terdidik ya nggak penting-penting amat kan begitu. Padahal itu krusial ya, menarik itu. Tapi bagi kalangan tertentu, apalagi masyarakat awam yang memang sudah sangat terpengaruh oleh hal-hal semacam itu ya mau nggak mau akhirnya jadi penting juga untuk dibahas gitu. Nah ini saya tentang nasab ini saya juga pengen ngobrolin ini. Tapi ini ada kembali satu pertanyaan lagi tentang ini tentang kasus Perancis ini ya. Jadi ini kita bolak-balik nggak apa-apa ya. Namanya ngobrol kan memang jarang ketemu juga. Jarang ketemu juga gitu. Enggak kan gini. Jadi ketika rame-rame kasus Charlie Hebdo itu kan kemudian ada Habib siapa ya yang pokoknya Habib Jindan atau siapa? Ali Al-Jufri. Ali Al-Jufri ya mengatakan bahwa yang dikarikaturkan oleh Charlie Hebdo itu bukan nabi sebenarnya. Tapi persepsi dia persepsi kalangan si kartunis yang itu mewakili sebagian besar kalangan Eropa atau Barat gitu ya atau non Muslim terhadap Islam sebagaimana ditampilkan oleh perilaku umatnya. Sebagian kecil umatnya. Gitu. Jadi ini adalah yang dikarikaturkan itu bukan nabi tapi persepsi mereka tentang sebagian umat Islam yang menurut mereka loh kok Islam identik dengan kekerasan, Islam kok terbelakang, terus kemudian nggak cocok dengan modernitas dan seterusnya. Jadi kalian itu harusnya nggak usah marah, tapi justru harus memperbaiki marketing gitu kira-kira lah. Marketing tentang Islam, dakwah tentang Islam ini berarti gagal gitu. Karena membuat publik itu nggak paham tentang hakikat Islam yang rahmatan lil alamin. Gitu. Menurut Ustadz Taufik gimana? Saya pengen setuju dengan pandangan itu, tapi nggak bisa Pak Sar. Iya, karena bagi saya kalau Anda tahu bahwa di dalam Islam itu tidak boleh menggambar Nabi
ya jangan dilakukan gitu. Lah tapi kan dia non-Muslim. Ya tapi kan efeknya pasti orang Islam akan marah. Kok bego banget gitu loh. Gini loh Mas Sahal punya sesuatu yang saya tahu Mas Sahal tidak akan mau melakukan itu atau digambarkan seperti itu. Terus saya gambarkan. Dan saya sengaja bikin Mas Sahal marah. Kira-kira saya beradab atau tidak? Iya. Justru yang begitu nggak beradab begitu. Tapi bahwa tesis bahwa ada marketing soal Islam yang salah, yang nggak tepat, yang nggak membuat orang bersimpati itu benar kan? Ya sebagian memang seperti itu, tapi secara umum saya tidak melihat itu. Jadi kadang-kadang media ini kan cuma menangkap sesuatu yang sifatnya itu snapshot aja ya. Sebetulnya kalau dilihat secara utuh ya umat Islam tuh baik sebetulnya. Umat Islam tuh sebaik. Kecuali ketika diperalat sebagai alat politik aja. Oke. Gitu ya. Gitu loh. Dan itu terjadi berulang-ulang ya kelihatannya. Maka sebetulnya dalam hal ini tugas pendidikan. Yang terpenting itu tugas pendidikan supaya orang itu tidak gampang dibohongin. Tidak gampang ditipu dan itu semua. Dan ini poinnya Ahok sebenarnya kan, jangan mau dibohongin pakai ayat. Iya. Itu sebenarnya. Bukan ayat yang membohongin. Iya. Bukan ayatnya bohong, tapi jangan mau dibohongin pakai ayat. Betul. Kalimatnya kan begitu. Betul, ya. Bukan ayatnya bohong, bukan. Oke, Ustadz, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.